kompetensi perawat ya untuk memasarkan ini deh yang masuk itu adalah ini. Nah, ini nanti besok teman-teman tuh akan ketemu. Ini apa sih? Kok banyak banget aksesorisnya gitu ya. Oke, kita ini kan ya. Jadi kan nanti dia akan masuk itu di sini. Ini klavikula. Lah nanti si VP itu letaknya akan ada di sini. Jadi ketika teman-teman itu ketemu sama pasien yang ada balutannya di sini, dia double man atau CVC gitu ya. Bayar, tidak gratis. Nah, kalau misalkan pasiennya itu sudah terpasang berbulumen di di dada gitu ya, berarti pasiennya masih dipasang ini nggak berbulumen yang ada di femoral nggak? Tergantung apakah dia pasiennya ini yang di dada tuh ketika dia digunakan untuk digunakan untuk HD beresiko atau tidak ya. Karena CVC ini dia itu nggak boleh sampai ada infeksi seperti blebitis karena kan dia ada infeksi, dia beresiko ada infeksi jadi beresiko untuk mengalami infeksi. Ini CVC ini nggak boleh ada infeksi karena kalau infeksi langsungnya dia masuknya kemana sih? Jantung kan. Nah kalau masuknya ke jantung nanti kakinya jadi perikarditis ya. Ayo tuh ya. Kayaknya pasien yang itu sangat riskan ya. Nah, bisa jadi teman-teman nanti di sini itu adalah letaknya siring pump gitu ya. Kayak katakanlah misalkan tak suruh ambil foto tuh. Thank you, berarti kita bisa lakukan orientasi ya. Oke, kita mulai, kita sudah cek alatnya sudah siap gitu ya. Kemudian kita pasiennya ICU, sadar tidak sadar lakukan orientasi karena pasien masih bisa mendengar ya. Pasiennya kan variatif ya, dia masih perlu dihargai sebagai manusia ya. Permisi, selamat pagi Bapak. Meskipun bapaknya ini nggak bisa menyebutkan nama lengkapnya gitu ya. Bapak cek namanya dulu, benar Pak Tono ya Pak ya. Ya Pak Tono, kalau benar Pak Tono bisa ini ya di genggam tangan saya, nggak ada respon kita sampai dicek gelangnya gitu ya. Ini Mbak benar ya Mbak ya Pak Tono ya Pak ya. Ya Mbak ya. Oke. Pak Tono masih ingat sama saya? Ini perawat Arlis Pak, yang kemarin itu juga dinas pagi, hari ini dinas pagi lagi Pak gitu ya. Jadi pasiennya itu selain kita orientasikan seperti biasa, pasien ICU ini karena dia nggak tahu ini pagi siang malam gitu ya, kita sambil orientasikan waktu, orang, tempat gitu ya. Ya Pak, ini perawat Arlis ya Pak ya, kemarin saya kan dinas pagi lagi, nah ini pagi lagi gitu ya Pak ya. Oke Pak Tono, pagi hari ini Pak Tono mau tak bersihkan ya Pak ya, tracheostominya ya Pak ya. Tadi kan saya dengerin Pak Tono kok kayaknya batuk-batuk gitu ya Pak ya. Nah ini nanti tujuannya adalah untuk menjaga kesterilan dan kebersihan selang tracheostomi Pak Tono, sama biar nggak ada infeksi yang masuk ke saluran pernafasannya Pak Tono. Nah nanti langkah-langkahnya ini saya sedot dulu ya Pak ya, lendirnya yang ada di selang, terus kemudian itu saya bersihkan dulu dari balutannya, terus kemudian selangnya di dalam, sama itu yang dikalungkan itu tak ganti yang baru ya Pak ya, soal tetap. Oke Pak Tono, begitu saya bisa mulai sekarang ya Pak ya. Oke, kalau misalkan bisa, saya permisi untuk cuci tangan dan siapkan alat dulu ya Pak ya. Oke, tutup tirai, cuci tangan 6 langkah.
tak pasang dulu ya Pak ya perlanya biar spraynya nggak kotor ya Pak ya. Tadi kan habis diganti tak Pak. Saya pasang ya. Oke, teman-teman bisa pasang di sini maupun di dada, tapi sebenarnya ketika pasien itu kita berikan tindakan, sebenarnya pasien ini kepalanya diberikan karena kalau ada aspirasi ada muntah, pasiennya tuh muntahnya nggak jadi aspirasi. Jadi kalau muntah itu dia ke samping gitu ya. Oke, pasang aja di bawah nggak apa-apa. Kemudian siapkan ini alat-alatnya, kemudian share ya Rom. Share kali. Cuma ke YouTube. Rumah channel. Suaramu masuk. oh lakukan peningkatan diri ya. Pakai sarung tangan. Jadi kalau ketika teman-teman mensaksen ini, kalau misalnya teman-teman mikirnya ini sarung tangannya steril atau bersih dulu, yang penting teman-teman kateter saksennya ya tetap terjaga. Ya. Oke. Buka dulu ya, buka ini sama sini dulu. Kalau di ICU saksen itu biasanya sudah nempel di tembok ya. Jadi teman-teman nggak usah kalau misalkan sudah ada seperti ini di tembok, nggak usah nyari mesin saksen. Ya. Oke, dipasangkan, amankan dulu saja. Oke, silakan. Oke, selanjutnya kita adalah ini teman-teman kan karena kita kan harus mengangkat kanulanya ya. Kanulanya ini kita rendam di dalam NaCl. Jadi tadi sebenarnya tuang-tuang dulu saja biar kita aman, gitu ya. Kemudian oke. Baik Pak, permisi ya Pak ya. Ini saya sedot dulu ya Pak ya. Sadarnya nyalakan. Bunyi ya harusnya karena ini nggak ada nggak ada ininya di teman-teman. Sedot. Kalau karena dia open suction ya teman-teman, berarti teman-teman harus mimbat di sini ya ketika dia mau sedot ya. Oke. Aku nggak bisa. Ini apa diangkat dulu sih kanulanya? Enggak ya, dilakukan sedot dulu ya. Nah, tapi kalau kayak gini sebenarnya itu susah teman-teman, gitu ya, karena dia mentok ada di sini. Gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan prakteknya memang kita angkat dulu sih ya kanulanya, tapi kalau di sini itu adalah Oke, kalau di sini mentok teman-teman, yang penting teman-teman buka aja dulu kanulanya ya tadi ya. Oke, buka aja dulu deh kanulanya, biar nanti kan kita bersihkan ya di sini. Ya, buka kanulanya, terus kemudian teman-teman lakukan suction. Nah, kalau kayak gini kan masuknya jadi lebih enak kan? Ya. Nah, oke, Pak, disedot dulu ya Pak ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan pasien kesempatan untuk bernafas untuk oksigenasi. Biasanya kalau misalkan pada pasien ICU sebelum kita melakukan suction, pasiennya itu kita hiperoksigenasi dulu. Jadi di ventilatornya itu dipajak O2 100% gitu ya. Oke, lagi ya Pak ya, nggak apa-apa Pak, dibantukan ya Pak ya. 1, 2, 3, banyak ya Pak ya. Oke, lagi Pak ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke Pak, selesai ya Pak ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kateter suction ini ketika nanti teman-teman masih akan gunakan juga agar tidak kotor gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mengikuti secara full ya sudah. Ini si kateter suction ini adalah kita buang aja gitu ya. Harusnya dia sekali pakai gitu ya. Tapi ada beberapa yang itu di reuse gitu ya. Jadi dia dibuang aja ke
sini ya teman-teman, dibuang aja ke Hibiscus gitu ya. Oke, kemudian ini kita tutup pakai air steril. Steril. Tadi ambilnya pakai korek dulu ya. Oke, ditutup, disikat dulu selangnya. Oke, setelah itu tugas kita adalah mengangkat balutan. Harusnya tadi di sini ada balutan ya. Nah, kita mengangkat balutan yang ada di sekitar area insisi serta melepas ini ya teman-teman, melepas apa namanya? Kalungnya itu ya. Ini ya. Apa namanya? Kalungnya ya, kotor sekali. Nyaman ya, Pak ya. Oke. Sini, nah terus kan tadi kan harusnya di sini ada balutan ya teman-teman. Teman-teman di sini ambil balutannya seperti itu ya. Sambil diobservasi apakah di area insisi ini dia ada tanda-tanda infeksi. Sama seperti ketika kita perawatan luka ya, apakah ada kemerahan, apakah ada benjol, kemudian apakah pasien ini juga mengalami peningkatan suhu tubuh. Kalau misalkan seperti itu berarti area tracheostominya ini dia ada indikasi infeksi. Ya. Oke, sudah dibuka balutannya, kemudian kita ganti ke sarung tangan yang steril. Ya, sebelum ganti sarung tangan steril, kita siapkan dulu. Tracheostominya itu lakukan seperti teman-teman ini perawatan luka ya, dengan membersihkan pakai kapas NaCl sekali. Bapak misi ya Pak ya, tak bersihkan ya Pak ya. Itu banyak ininya ya Pak, banyak sisanya. Jadi buang. Pak, sebelah sini ya Pak ya. Sakit nggak Pak? Sakit. Nggak respon gitu ya, tapi lihat tanda-tanda verbal. Apakah pasien ini dia ada sedikit respon non verbal seperti dia ada tanda-tanda tidak nyaman atau bahkan ventilatornya dia bunyi ya, karena pasien dengan ventilator itu biasanya ketika dia mengalami nyeri dia itu ada suatu trigger yang membuat ventilator itu akan bunyi. Oke. Pak, sebelah sini ya Pak ya, tak bersihkan ya Pak ya. Sama sebelah sininya nanti dibersihkan aja sekalian. Oke, baik. Apa namanya ini? Kanula dalam ya. Nah, kanula dalamnya karena tadi kita udah rendam pakai NaCl gitu ya. Oke, nanti kita ambilnya yang dalam dulu ya, karena kalau yang dalam itu kan dia kurang terkontaminasi. Kalau membersihkan kan kita dari area yang kurang terkontaminasi ke area yang terkontaminasi toh. Kita bersihkan dulu yang dalamnya. Ih, kotor nih. Ya, bisa saja pakai NaCl. Sikat saya. Kenapa? Sikat habis. Kalian udah di PCR ya? Oke, udah bersih nih. Dibuang sebelah sini. Dan ini dimasukkan kembali. Oke, setelah itu tugas kita adalah tinggal ditutup saja. Jangan kok fiksasi dah. Ini baca. Iya, ini kan soalnya pakainya steril. Guntingnya kan Warnanya hijau ya. Dari kamu dari Anda. Nah sebenarnya ini teman-teman bisa modifikasi kalau mau ditutup pakai apa namanya,
ditutup pakai plester, it's okay nggak apa-apa. Cuman dia akan mengganggu nggak sih, gitu ya? Akan ganggu apa namanya? Ketika bukan mengganggu sih, akan mempersulit nggak ketika besok mau perawatan tracheostomi lagi? Karena perawatan tracheostomi itu minimal sehari sekali, gitu ya. Oke, sudah kemungkinan kasa gulungnya. Perawat nggak ada kasa gulung, kasa ini pun jadi gitu ya. Nasi is art. Nggak ada kasa gulung. Kenapa? Misalkan pas praktek nggak ada rasa gulung, ya dokter ini aja nggak apa-apa, kan beneficient toh melakukan tindakan yang baik. Karena kalau nggak kita fiksasi, pasiennya batuk, ucul, nanti malah masang lagi gitu ya. Sekretnya Nggak biasa diri tapi posisinya nggak kayak gini loh ya. Jadi seperti ini teman-teman, rasanya kasa gulung itu masuknya di sini kan, ini ada bolongan kan ya. Tali, kok ditali dulu. Tali rafia nih. Kenapa? Tali rafia? Iya. Oh, Nggak apa-apa sih kalau misalkan saking kepepetnya daripada ucul, ya kan? Tapi estetik nggak sih? Estetik nggak sih tali rafia? Jadi parah. Tali difiksasi aja yang agak kencengan nggak apa-apa. Biar pasiennya nggak misalkan dia batuk gitu, ini nggak ucul gitu ya. Ya, gini ya, aman ya. Kenapa? Oke, sudah difiksasi stominya, kemudian silahkan lepaskan handphone teman-teman. Baik, Pak Tono, sudah selesai ya Pak ya dibersihkan tracheostominya. Gimana Pak, sudah lebih nyaman belum Pak? Sudah. Baik Pak Tono, kalau misalkan sudah lebih nyaman, nanti pukul 9:30 saya kesini lagi ya Pak ya. Nanti mau tak ukur nih apa namanya CVP-nya ini loh Pak, yang selangah di dada Bapak ini tak ukur ya Pak ya. Nah pokoknya berarti nanti kalau perawat Arlis kesini itu berarti sudah jam 9:30 gitu Pak ya. Jadi pasien ICU itu teman-teman, dia itu ada yang namanya flow sheet, di mana di dalam flow sheet itu dia kan per jam ya. Jadi programnya itu akan ditulis juga di dalam flow sheet. Oh jam 9 programnya belum terlaksana apa? Oh dia di nebu misalkan gitu. Oke. Ya. Jadi pegangan kita kalau misalkan pada saat kita praktek di jam itu pasien mau diapain silahkan lihat di flow sheet gitu ya. Oke. Baik Pak, nanti ya Pak ya 9:30 kalau perawat Arlis sudah kesini berarti udah 9:30 gitu ya Pak ya. Oke Pak Tono, ada yang bisa saya bantu lagi? Posisi tidurnya udah lebih nyaman ya Pak ya? Oke baik, kalau gitu saya tak balik dulu ke kantor perawat. Nanti 9:30 saya kesini lagi untuk. Oke Pak Tono, selamat istirahat ya Pak ya.